ada sebuah keterangan dari Qatadah. Qatadah ini adalah tabi'in. Jadi beliau berkata, telah dijelaskan kepada kami sesungguhnya Ka'ab al-Akhbar. Beliau berkata begini, awwal ma tus'alul mar'atu anhu yaumal qiyamati an sholatiha. Awal kali seorang wanita itu akan ditanya pada hari kiamat itu adalah tentang sholatnya, an sholatiha. Jadi sholatnya, apakah sholat 5 waktu atau tidak? Maka kalau dalam keterangan baginda Rasul dalam kitab Ishadur Rafiq itu, jika wanita itu sholat 5 waktu, wasomat syahraha, dan berpuasa bulan Ramadan. Jadi berpuasa pada bulannya, maksudnya bulan Ramadan. Kemudian wa'ata'at laha, dan taat pada suaminya. Dakhalatil jannah bi ayyi sya'at. Maka kalau 3 ini dikerjakan, maka wanita itu akan masuk surga semaunya, mau yang mana dia masuk. Jadi yang penting sholat 5 waktu, tak ditambah sholat sunnah qobliyah ba'diyah tidak apa-apa. Kemudian puasa Ramadan, tidak ditambah dengan puasa sunnah, tidak apa-apa. Yang penting puasa Ramadan. Kemudian taat pada suami. Ini yang berat ini. Begini. Dia kadang kalau berzikir melebihi suami, berpuasa melebihi suami kadang. Tapi yang satu, wah itu berat, taat pada suami. Buktinya bagaimana? Dek, aku nak kawin lagi. Malah kawin. Wah, jadi kata istri itu, aku nak cari jalan, cari surga lain, amalan lain. Itu berat. Itu berat. Gitu kan. Jadi berat. Apa yang paling berat? Maka Rasulullah sebelumnya, di bahasan sebelumnya kata Rasulullah, kalaulah makhluk itu boleh sujud kepada makhluk lain, maka kata Rasulullah, niscaya aku perintahkan seorang istri itu untuk sujud kepada suaminya. Dikibari haqqihi 'alaiha. Karena besarnya hak seorang suami itu atas dirinya. Jadi jangan disia-siakan Pak punya istri itu. Jangan mentang-mentang suami itu di atas angin, macam-macam. Nanti bilang, dek, saya dapat ngaji nih. Kalau ngaji itu begitu, kawin lagi dia. Ya nak, kalau nak piring pecah boleh. Jangan yang niru yang udah-udah. Itu udah paham betul, ilmunya udah cakap dari luar tuh. Itu di luar Pak, tuh, insya Allah ilmu. Bak ini nanya di sana Pak, jangan saya, kan kok kita boleh. Atau yang sebelah sana tuh, boleh. Boleh. Jangan nanya saya, sesat nanti. Sesat itu. Ya begitu. Simpu. Kayak tentang sholat. Kemudian suma'an haqqi zawjiha. Kemudian yang ditanya wanita itu setelah sholat, yang ditanya pada hari kiamat itu adalah tentang hak suaminya. Apakah dia pernah mengambil hak suaminya tanpa izin, atau keluar rumah tanpa izin, atau melakukan sesuatu tanpa izin. Aturannya sudah ada. Wanita itu tak boleh puasa sunnah di rumah kalau suami itu ada di rumah. Harus ngomong dulu, bang aku nak puasa besok. Oh si gede umpamanya. Kita boleh puasa sunnah asalkan suami mengizinkan. Jam 12 entah ngapa ya suami itu balik kerja, menanding kepala, dek aku pengen hajat. Jangan pula dia itu bilang bang aku puasa. Enggak, ayo bang gitu. Karena puasa sunnah. Iya tuh bang, abang hajat tuh boleh. Apa gitu? Langsung berhenti puasa, langsung berbuka. Sekaligus buka. Dua dapat pahala dapat izin suami, dapat puasa sunnah, yang lebih besar tadi puasa yang buka dulu. Nah ini Pak, sama bersolek juga harus izin suami keluar rumah berpakaian yang bagus-bagus, nanya sama suami, bang aku nak pakai begini nih, begini undangan, kira-kira abang berkenan enggak? Ajarkan istri kita itu Pak. Ini kan tidak ditekuk di rumah, belacan, ikan kering, kelenggu yang semua dipakai di rumah. Tapi keluar rumah semua dipakai, ya. Masya Allah.
Ini yang masih muda-muda nih, begini muda ajarkan. Satrio belum. Mudah-mudahan 2023 ini sukses ya, amin. Ini wilayah-wilayah Bang Sarip nih. Bang Sarip yang harus bertanggung jawab. Ini gimana namanya? Mana Bang Budi? Dengan Satrio nya si bujang. Nah gitu kita ajarkan istri itu, kasih tahu, itu dapat. Bukan tidak boleh, tapi harus izin suami. Kalau seorang istri itu berhias, memakai pakaian yang bagus karena ingin dilihat oleh orang, maka dikatakan dalam keterangan maka wanita itu telah melakukan perbuatan seperti perbuatan zina. Naudzubillah min dzalik. Jangan pula gara-gara ngaji nanti berat, ujung-ujungnya kasihan sama istri kan, istri belum paham. Malam Jumat belum pak bahasan ini belum. Cuman bahasan sholawat ya, sholawat. Cuman kadang singgung dikit-dikit. Rahmat. Ibu-ibu kalau bapak-bapaknya bilang, Bu, ayo nak kawin lagi, boleh pak. Senyum-senyum dia, karena tak ada bapak kan. Kalau ada bapak kan lain. Kata Pak Haji Subaidi, kalau diomongkan itu ada. Makanya saya omongkan. Makanya yang bini dua B1 itu kan tak banyak cakap dia. Dia ngamalkan sedikit bicara banyak bekerja. Kan sama di luar sedikit bicara banyak kerja. Kopi habis. Jadi itu harus diajarkan. Wa anil Hasani anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Imam Hasan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya baginda Rasul bersabda, idza harabatil mar'atu min baiti zawjiha lam tuqbal laha salatun hatta tarji'a wa tad'u yadaha fi yadihi wa taqulu isna' bi ma syi'ta. Ini udah ya. Oh ini udah belum. Jadi kata baginda Rasul, jika seorang wanita lari dari rumah suaminya, maka tidak akan diterima sholatnya tidak diterima hingga ia balik lagi ke rumahnya, kemudian ia meletakkan tangannya diginikan kepada suaminya, lalu berkata, Bang, silakan abang berbuat sesuka abang, isna' bi maksita, berbuatlah sekehendakmu. Silakan Bang, aku nih Bang, nak diakukan ya. Nak dipukul boleh, agak bawah boleh. Nah, mukul bini itu jangan kuat-kuat Pak. Mukul itu cara pendidikan.